Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, puji nama Tuhan, kembali lagi kita bertemu di ibadah online kita. Suatu sukacita yang begitu luar biasa, kita bisa bersama-sama beribadah di rumah bersama keluarga kita masing-masing. Untuk memulai ibadah kita mau lebih sukacita lagi, kita mau angkat satu buah pujian, katakan, kecaplah dan lihatlah. Mari Bapak Ibu Saudari, kita mau angkat pujian ini dengan luar biasa, katakan, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita mau lebih sungguh lagi angkat pujian ini. Katakan, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Katakan selamanya, selamanya. Sekali katakan selamanya, selamanya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, kita sudah memuji nama Tuhan dengan luar biasa. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu saya undang Bapak Ibu semua untuk benar-benar menyiapkan setiap hati kita, agar setiap firman yang akan disampaikan oleh hambanya dapat benar-benar kita renungkan dan kita imani dengan begitu luar biasa. Yes. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan.
pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, jadikan aku indah, yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, taat dan setia, taat dan setia kepadamu. Tuhan, mari kita sembah Dia. Haleluya Tuhan. Oh, haleluya. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Oh, haleluya. Mari kita angkat pujian dan sembah kita di hadapan Tuhan lebih lagi. Haleluya Tuhan. Glory bagi namamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, ucapkan syukurmu, sebab Dialah yang baik, sebab Dialah yang perkasa. Yes, haleluya. Oh ya rola ya bayar rola taka ya barala bo. Haleluya. Haleluya. Yesus. Ya rola ya bayar rola taka ya bayar rola bo. Yes, haleluya Yesus Tuhan. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Anugerah-Mu begitu besar Tuhan, menyelimuti setiap kami ya Bapa. Oh ya rala bayar rala dasyarala bayar rala takaya bayar rala dasyarala bayar rala bayar. Oh ya rala bayar rala takaya bayar rala dasyarala bayar rala takaya bayar rala. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Kau begitu Allah yang begitu luar biasa Tuhan. Yes, haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, taat dan setia kepadamu Tuhan. Salam saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita kembali mengadakan ibadah online, dan hari ini adalah minggu pertama di bulan November tahun 2020. Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah memimpin kehidupan kami
hari lepas hari hingga pada hari ini ya Tuhan, di bulan November ini kami bersyukur berterima kasih atas kasih karunia dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau sudah melakukan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kalau tadi kami sudah memuji memuliakan nama-Mu, tiba saatnya di mana kami akan membaca merenungkan firman Tuhan. Tuhan mengurapi kami semuanya. Tuhan juga mengurapi hamba-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus yang boleh memimpin pelayanan firman Tuhan, renungan firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sidang jemaat GKSI Harapan Jaya, dan siapa saja yang melihat tayangan ini. Mari kita akan membaca firman Tuhan yang pada saat ini diambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara-saudara, dari perkataan Yesus dalam Yohanes 15 ayat yang ke-5 ini, dari kalimat-kalimat yang disampaikan kita dapat melihat ada 4 poin yang Tuhan Yesus sampaikan. Yang pertama adalah, akulah pokok anggur. Jadi Tuhan Yesus menegaskan bahwa dia adalah pokok anggur. Dan yang kedua adalah, kamulah ranting-rantingnya. Kamu di sini itu berbicara tentang atau kepada murid-muridnya dan kepada kita semua, sidang jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada di dalam zaman sekarang ini. Kita semua adalah ranting-rantingnya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Nah, dalam poin yang ketiga ini, Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita sebagai ranting dari pokok anggur itu supaya berbuah. Tapi untuk dapat berbuah itu jelas sekali Yesus katakan bahwa kita harus tinggal di dalam Dia, di dalam Yesus, dan Yesus ada di dalam kita. Hanya dengan cara itulah maka kita bisa berbuah. Jadi kalau orang yang tidak tinggal di dalam Tuhan, tidak terhubung dengan baik kepada Tuhan, sulit sekali bagi orang ini untuk berbuah, untuk bertumbuh, untuk terus meningkatkan kehidupannya di hadapan Tuhan. Tidak bisa berbuah, sulit berbuah karena tidak menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan, tidak terhubung dengan serius dengan Tuhan. Dan yang keempat adalah, Tuhan Yesus mengingatkan, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi poin yang ketiga kali harus tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita supaya kita bisa berbuah. Dan yang keempat, kalau kita di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, inilah yang membuat kita menjadi tidak bisa berbuat apa-apa, yaitu kalau kita tinggal di luar Tuhan, saudara-saudara. Dan pada saat ini yang akan kita renungkan lebih jauh adalah poinnya yang keempat. Ya, karena kalau dari 1, 2, 3 begitu, saya percaya Bapak Ibu semuanya sudah mengerti, bahkan mungkin yang keempat juga sudah mengerti, tapi karena waktu yang terbatas, jadi 1, 2, 3
kita tidak bahas secara khusus, tapi poin yang keempat kita akan renungkannya secara khusus pada saat ini, pada ibadah online ini. Yang keempat yaitu sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Benar, saudara sekalian. Kalau kita di luar Tuhan, ya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya kita tidak bisa menghasilkan apa-apa kalau kita melakukannya di luar Tuhan. Kita tidak bisa memakai kekuatan kita sendiri. Karena kekuatan kita manusia itu tidak ada apa-apanya. Tapi kita memang harus mengandalkan kekuatan Tuhan. Karena kalau kita memakai kekuatan kita, kita sama-sama tahu itu berarti kita berada di luar Tuhan. Kita tidak mengandalkan kekuasaan Tuhan. Kita tidak mengandalkan keberadaan Tuhan di dalam hidup kita. Kita memakai kekuatan kita sendiri. Dan kalau kita baca di dalam 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-7, saudara-saudara, 2 Korintus 4 ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saudara-saudara, Rasul Paulus juga terus membangun kehidupannya bersama-sama dengan Kristus, baik secara pribadi dan juga di dalam pelayanannya. Sejak dia dipanggil oleh Tuhan, dia bertobat, dia datang, dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan, disitulah hidupnya berubah. Kalau tadinya sebelum dia bertobat, dia di luar Tuhan, dia mengandalkan kekuatannya sendiri, ya. Dia mempunyai segala-galanya, kekuatan, kekuasaan, ya, kehidupan yang bisa berbuat apa saja. Tetapi setelah dia tinggal di dalam Tuhan, saudara, dia mengandalkan kekuatan Tuhan. Karena apa yang ada di dalam dirinya itu sudah seperti sampah, sudah nggak ada gunanya lagi. Karena dia sudah mengenal Tuhan, jadi dia hanya mengandalkan Tuhan. Seperti yang Yesus katakan, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mungkin bisa melakukan sesuatu, tetapi hasilnya di luar Tuhan, saudara-saudara sekalian, ya. Begitu. Saudara, di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat ke-7 tadi, Paulus mengatakan yang bagian terakhirnya, bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Kalau Paulus bisa melakukan segala sesuatunya, dia bisa tahan di dalam pelayanannya, dia bisa tabah menghadapi apapun juga, dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, ya. Dia berkata kekuatan, dia bisa sanggup, dia bisa kuat menjalani apapun juga di dalam kehidupan dan pelayanannya. Itu bukan karena kekuatan dirinya, tetapi kekuatan itu berasal dari Allah. Kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, kata Rasul Paulus, saudara. Jadi luar biasa sekali betapa beruntungnya, ya, orang-orang yang tetap tinggal di dalam Kristus, yang menyadari bahwa kalau di luar Kristus tidak dapat berbuat apa-apa. Kemudian saudara-saudara sekalian, kita juga bisa renungkan di sini, kalaupun kita sudah mendapatkan sesuatu, ya, Tuhan sudah berkati kita, Tuhan sudah tolong kita, Tuhan sudah melakukan perkara-perkara yang ajaib luar biasa di dalam kehidupan kita. Ingatlah bahwa
semuanya itu boleh terjadi adalah karena Tuhan yang sudah melakukannya bagi kita. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan yang sudah melakukannya bagi kita. Apa yang sudah kita terima selama ini, itu semua adalah Tuhan yang sudah melakukannya bagi kita, saudara-saudara. Jadi tidak ada yang dapat kita banggakan di dalam kehidupan kita. Apa yang kita punya, apa yang kita miliki pun, semuanya itu Tuhan yang sudah mengadakannya bagi kita. Karena kamu tidak dapat berbuat apa-apa dalam poin yang keempat tadi. Semuanya itu hanya karena kasih karunia Allah. Saya bisa tetap sehat, saya bisa ada sebagaimana saya ada saat ini. Saudara-saudara di rumah juga demikian. Semuanya itu hanya karena kasih karunia Tuhan kepada kita. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk hidup kita. Kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk keluarga kita. Kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk masa depan kita. Tapi Kristuslah yang bisa melakukannya. Dia sanggup melakukannya bagi kita dalam segala keadaan apapun juga, dalam segala musim kehidupan kita. Mari kita baca di dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-10. Demikian bunyinya. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Nah, Paulus juga kembali mengungkapkan apa yang ada di hatinya, itu yang dia tuliskan, itu yang dia katakan, saudara-saudara sekalian. Paulus ini seseorang yang betul-betul merasakan bahwa betapa kasih karunia Tuhan itu besar di dalam kehidupannya. Kasih karunia Tuhan itu adalah anugerah yang sungguh luar biasa bagi Rasul Paulus. Kalau dia bisa ada sebagaimana dia ada pada saat itu, dan kita pada saat sekarang, itu semua karena kasih karunia Allah. Dan kasih karunia itulah yang menyertai kehidupan Paulus dan menyertai kehidupan kita sampai sekarang ini. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau di luar Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, baiklah di dalam kehidupan kita, kita mau tetap mengerti akan hal ini, bahwa betul-betul di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu bukan hanya sebuah perkataan saja, tetapi sesuatu yang harus kita hidupi di dalam kehidupan kita. Kita ada hanya karena anugerah dan kasih karunia Tuhan, saudara-saudara sekalian. Gereja kita pun, kita sudah sama-sama tahu apa yang terjadi dengan gereja kita. Tapi puji Tuhan, kalau sekarang ini sudah 99% selesai direnovasi. Dan sesuatu yang besar sudah terjadi di gereja kita. Dari keadaan yang hancur, dan sekarang Tuhan tolong kita sehingga kita bisa merenovasi gereja itu dengan dana yang cukup. Semuanya Tuhan cukupkan. Dan ini hanyalah karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Karena di luar Tuhan, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Itu semua Tuhan yang sudah tolong. Karena kalau bukan Tuhan, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi nggak ada yang kita banggakan dengan gereja kita, seolah-olah kita yang hebat, atau kita yang bisa. Oh bukan ya. Tapi itu semua karena kasih karunia Tuhan.
Dan saya percaya kalau Tuhan menolong gereja kita, Tuhan menolong kita semua yang bergereja di dalamnya. Bukan hanya gerejanya yang menjadi indah menurut ukuran kita, tetapi terlebih lagi, marilah kita jemaat yang beribadah di rumah Tuhan itu atau di gereja itu, kita juga akan membangun kehidupan kita lebih baik dan lebih baik lagi. Kita harus sama-sama bertobat, kita harus sama-sama tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan, kita harus tetap berjalan sesuai dengan firman Tuhan, kita tetap mengandalkan Tuhan, kita akan terus bertumbuh menjadi gereja Tuhan yang berkenan di hadapannya, menjadi gereja Tuhan yang siap dibangun lebih baik lagi, menjadi gereja Tuhan yang semakin hari semakin dikuduskan oleh Tuhan, sehingga pada masanya nanti kita boleh layak di hadapan Tuhan, saudara sekalian. Jadi pada siang hari ini, pada pagi hari ini, kita mau kembali kepada firman Tuhan. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Kita tidak bisa lagi mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Tapi kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara untuk kita. Dan Tuhan punya rencana yang besar bagi kita semuanya. Kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Kita harus tinggal di dalam kekudusannya, di dalam kebenarannya. Kita tidak bisa bermain-main lagi dengan dosa. Kita tidak bisa lagi mentoleransi segala hal-hal yang di luar firman Tuhan. Tapi kita mau dilukai oleh Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan mengobatinya. Kita mau ditegur oleh Tuhan. Kita mau merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau kita di luar Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih, saya yakin dan percaya bahwa saudara-saudara semua adalah jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Secara jasmani, apa yang kau perlukan setiap hari, apa yang kau butuhkan, saya percaya Tuhan pasti akan menolong saudara-saudara. Tangan Tuhan tidak pendek, ya. Tangan Tuhan begitu panjang untuk menolong, menjangkau saya dan saudara-saudara. Dan bukan hanya masalah-masalah hal-hal seperti kehidupan sehari-hari, tapi di atas semua itu, bagaimana Tuhan adalah pokok dan kita carang-carangnya. Kita harus tetap terhubung, kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan, mencari Tuhan, ya. Selalu mencari Tuhan, menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan, meningkatkan level rohani kita, ya. Puji Tuhan, itulah renungan firman Tuhan pada hari Minggu ini, dan Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semuanya. Mari kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Haleluya. Haleluya, Yesus Tuhan. Ya Yesus, ya Ralama ya Sikin. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau adalah pokok anggur dan kami adalah carang-carangnya. Biarlah Tuhan, kami tetap terhubung dengan Tuhan. Kami tetap tinggal di dalam kasih karunia Tuhan, di dalam anugerah Tuhan. Karena seperti yang Tuhan Yesus katakan, bahwa kalau kami di luar Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan, jadikanlah kami semakin hari semakin indah di hadapan-Mu. Jadikan kami semakin hari Tuhan, semakin bersinar di hadapan-Mu Tuhan. Menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang. Dan Tuhan Yesus, biarlah kami semua boleh menjadi jemaat yang tunduk kepada Tuhan. Boleh menjadi jemaat yang berjalan seturut dengan firman Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan kebenaran diri kami sendiri, tapi kami boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga level rohani kami pun semakin naik dan semakin naik, ya Tuhan. Terima kasih Bapa.
Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati tiap-tiap keluarga yang sedang mengikuti ibadah ini. Berkat-berkat ilahi tercurah bagi tiap-tiap keluarga. Kesehatan, kekuatan, dan pertumbuhan iman akan terus dinyatakan dengan melimpah bagi tiap-tiap keluarga. Bangsa dan negara kami Indonesia juga, Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu dalam permasalahan ekonomi, dalam permasalahan COVID-19 juga Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus belas kasihan-Mu turun atas bangsa ini Tuhan. Biar COVID ini semakin menurun dan menurun Tuhan, hingga pada saatnya nanti bangsa ini boleh hidup tanpa gangguan COVID lagi ya Tuhan. Kau mau tolong pemerintahan kami dari Pak Jokowi sampai semua Tuhan Yesus, para pemimpin-pemimpin kami, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih juga atas ibadah online pada saat ini. Kami menyerahkan roh jiwa tubuh kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan yang sudah memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, renungan firman Tuhan sudah selesai. Tetaplah berdoa buat gereja kita, tetaplah berdoa buat kita semua sesama jemaat dan buat siapa saja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Ibadah sekolah minggu akan ada pada hari ini jam 10 pagi via Zoom meeting ya. Untuk anak-anak sekolah minggu, yuk sama-sama kita ikut ibadah sekolah minggu, jangan sampai ketinggalan ya. Lalu untuk anak-anak youth, ibadah youth setiap hari Minggu jam 7 malam via Zoom meeting. Jangan sampai ketinggalan ya. Lalu untuk Bapak Ibu sekalian, kita juga ada ibadah tengah minggu setiap hari Rabu jam 8 malam via Zoom meeting. Untuk Bapak Ibu yang ingin bersaksi, boleh ikut di ibadah tengah minggu. Lalu untuk persepuluhan dan persembahan bisa ditransfer melalui rekening di bawah ini. Setiap perpuluhan dan persembahan yang diberikan, mohon memberikan konfirmasi berupa foto melalui WhatsApp ke nomor berikut ini. Terima kasih telah mengikuti ibadah online hari ini. Tuhan Yesus memberkati.